Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ekonomi Membangun. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Rizka Dwi Anggraini bersama teman-teman semuanya akan membahas tentang good government dalam pengelolaan anggaran pembangunan nasional. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, aku mau tanya dulu ke teman-teman. Teman-teman udah tahu belum apa itu good government? Belum. Nah, jadi mari kita bahas secara sederhana apa itu good government ya teman-teman. Nah, good government itu adalah pemerintahan yang menjalankan tugas atau wewenangnya itu secara bersih. Gimana tuh bersihnya? Bersihnya ini dalam arti kata itu melakukan sesuatu dengan transparansi, akuntabilitas, responsif terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta efisiensi dan juga efektif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, apabila seorang ibu rumah tangga itu mengelola keuangan untuk rumah tangganya sendiri, sama halnya dengan pemerintah. Pemerintah itu melakukan pengelolaan keuangan untuk uang negara dan juga uang dari masyarakat. Yang jumlahnya itu pasti sangat besar ya teman-teman ya. Jadi dari pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini akan berdampak langsung kepada seluruh masyarakat yang ada di negara yang bersangkutan. Jadi apa sih peran good government dalam pengelolaan anggaran? Nah, jadi begini teman-teman, pada saat pemerintahan melakukan pengelolaan anggaran itu dengan bersih, maka dana atau anggaran yang diberikan itu akan tepat sasaran sesuai kebutuhan yang diperlukan, begitu kan teman-teman? Nah, jadi di sini aku akan membahas 3 cara pemerintah melakukan hal tersebut. Nah, yang pertama itu adalah transparansi. Maksudnya, rakyat itu dapat mengetahui untuk apa saja dana-dana yang telah dianggarkan itu dipergunakan. Apakah itu untuk memperbaiki infrastruktur atau pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pendidikan maupun kesehatan. Jadi, aku juga dapat informasi dari dosen kewarganegaraan aku nih teman-teman, bahwa tidak semua anggaran dari kegiatan negara itu harus ditransparansikan. Nah, salah satu contohnya itu adalah anggaran militer. Anggaran militer ini sebaiknya tidak ditransparansi. Kenapa? Karena apabila dana atau anggaran dari kegiatan militer itu ditransparansikan, ada kemungkinan negara lain dapat mengetahui berapa anggaran negara kita terhadap militer. Jadi mereka dapat memperkirakan seberapa kuat militer kita. Nah, hal itu pastinya dapat mengancam kedaulatan negara kita sendiri. Jadi, ada beberapa hal yang tidak dapat ditransparansikan, namun lain dari itu seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan itu harusnya dan sebaiknya itu dilakukan transparansi oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ini adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban teman-teman. Jadi, setiap anggaran, setiap dana, setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus mampu dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jadi, apakah anggaran tersebut dipergunakan untuk infrastruktur jalan atau peningkatan kualitas kesehatan, itu harus jelas dipergunakannya berapa jumlah uangnya, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu efisiensi dan juga efektivitas. Nah, misalnya begini teman-teman, dana yang dianggarkan itu harus dipergunakan seefektif mungkin dan harus memiliki hasil yang nyata, gitu teman-teman. Misalnya dianggarkan dana 200 miliar untuk melakukan pembangunan jalan. Nah, dari 200 miliar tersebut harus full semuanya diperuntukkan untuk kebutuhan pembangunan jalan tersebut. Nah, pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Nah, misalnya nih dari negara diturunkan dana sebesar 200 miliar. Nah, nanti dari pemimpin pertama ini menurunkan ke pemimpin bawahnya itu 150. Nah, nanti pemimpin yang ini turun ke pemimpin yang ini jadi 100. Jadi dana yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan itu malah tersendat hanya untuk kebutuhan pribadi daripada pejabat yang berkepentingan. Nah, contoh efektivitas lainnya itu pilihan antara membangun jembatan yang sepi atau membangun irigasi untuk pertanian masyarakat. Nah, yang harus diutamakan itu pastinya pembangunan irigasi untuk masyarakat ya teman-teman, karena itu lebih penting dan lebih efisien juga hasilnya nyata, begitu teman-teman. Namun kenapa masih sering gagal? Nah, sayangnya nih teman-teman, dana atau anggaran-anggaran yang diberikan atau diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat itu sering tersendat untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkepentingan, gitu teman-teman. Misalnya korupsi dan juga proyek-proyek fiktif yang tidak jelas uang dana aliran itu kemana, gitu teman-teman. Nah, salah satu contohnya itu
adalah pada saat negara menganggarkan dana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, nah dikorupsi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi murid ini bukannya kualitas pendidikannya itu meningkat, malah harus bersekolah di ruangan dengan keadaan tanpa atap gitu teman-teman. Jadi sangat disayangkan, hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat-masyarakat yang berada di negara tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Jadi dari pihak pemerintah sendiri dapat melakukan peningkatan pengawasan dan juga audit. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi, selalu mendorong pihak-pihak yang melakukan pengawasan itu untuk bekerja secara aktif dalam melakukan pengawasan dan juga audit. Selanjutnya adalah gunakan teknologi digital untuk melakukan keterbukaan data. Nah, jadi data-data dari penganggaran tersebut dapat disebarluaskan melalui media sosial maupun media digital untuk masyarakat dapat mengetahui hal tersebut secara jelas. Nah, selanjutnya itu adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir dan yang paling penting itu adalah penegakan hukum yang jelas. Jadi kesimpulannya adalah good government ini bukan hanya sekedar dua kata simpel ataupun hanya sebatas jargon teman-teman. Namun good government ini merupakan fondasi bagi negara kita untuk mewujudkan negara yang sejahtera dengan masyarakat yang sejahtera juga. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai good government dalam pengelolaan anggaran pembangunan nasional. Nah, bagi teman-teman yang mau dilanjutkan ke episode selanjutnya, boleh di komen-komen ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.